Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Teman-teman semuanya, santriawan santriawati seluruh tanah air, pecinta kitab kuning, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba memberikan pembahasan nih teman-teman ya. Anwa'ul kalami, warna-warna kalam teman-teman. Jadi kita akan bahas anwa'ul kalami. Ya, bulatannya kurang pas teman-teman ya. Tunggu sebentar. Ini apa kabar teman-teman ya? Semoga kabar teman-teman baik-baik saja. Anwa'ul kalami ini artinya macam-macam kalam teman-teman ya. Kalau bahasa Sundanya itu warna-warni kalam, rupa-rupa kalam lah. Al kalamu aringaran kalam. Pakai bahasa Indonesia atau pakai bahasa Sunda ini teman-teman ya. Saya pakai bahasa Indonesia dulu ya. Al kalamu, kalam itu huwa adalah, jadi huwanya bisa kita artikan adalah ya. Atau al kalamu, kalam itu huwa adalah al abdulapad al murakabu yang tersusun-susun. Jadi kalau misalkan rohnya kan di sini patah ya. Jadi kalau rohnya patah berarti dibacanya tersusun. Jadi itu jadi kalimat pasif teman-teman ya. Jadi isim maf'ul teman-teman ya. Yang menerima pekerjaan. Al-murakabu, beda lagi dengan murik. Al-murakabu, al-murakibu, beda lagi teman-teman ya. Kalau misalkan al-murakibu berarti yang menyusun, beda dengan al-murakabu teman-teman. Al-mufidu yang memberikan arti atau pengertian bilwadi dalam bahasa Arab. Nah, seperti itu arti daripada kalam teman-teman. Jadi kita coba artikan sekali lagi teman-teman ya. Al kalamu, kalam itu huwa adalah al abdul lafad dalam murakabu yang tersusun-susun, al-mufidu yang memberikan arti bilwadi dalam bahasa Arab teman-teman. Semakin cepat teman-teman mengartikan kata kalam ini, semakin teman-teman itu terlihat mengerti betul. Padahal sebetulnya masih banyak hal yang perlu kita jabarkan dalam pengertian kalam ini teman-teman. Apakah kalam itu sama dengan kalimah? Sepertinya ada sedikit perbedaan teman-teman. Dan kita akan sedikit mencari tahu perbedaan antara kalam dengan kalimah ya. Kalau kalimah itu misalkan jika saya makan itu sepertinya sudah masuk ke dalam kategori kalimah. Tapi kalau misalkan kalam itu harus lengkap. Misalkan jika saya makan maka saya kenyang. Nah itu baru disebut kalam teman-teman ya. Jadi kalam itu mungkin masuk ke dalam kategori, kalau dalam bahasa Indonesia itulah kalimat lengkap. Nah itu teman-teman. Jadi kalau misalkan inja zaidun, jika datang ki Zaid, itu belum termasuk kalam teman-teman ya. Misalkan inja zaidun, kalau datang ki Zaid semua orang tiba-tiba tertidur misalkan, itu baru disebut dengan kalam. Inja zaidun fakulun nas naimuna misalkan, setiap orang tiba-tiba tertidur gitu, saking malasnya bertemu dengan ki Zaid misalkan, itu baru masuk kategori kalam teman-teman ya. Kalau misalkan cuman inja zaidun, jika datang ki Zaid, udah aja segitu, itu bikin kesal teman-teman ya. Kalau orang misalkan kan ada sebuah toko misalkan teman-teman ya, di warung ini menyediakan bakso, bakso sapi, bakso tahu, dan misalkan si warung itu dannya itu gak diterusin teman-teman, itu orang-orang yang lewat itu pasti akan kesel. Jadi sesuatu yang tidak lengkap itu pasti bikin orang itu bertanya-tanya. Nah itu kalimah, itu baru mungkin itu bisa disebut kalimat, tapi kalimatnya yang tidak lengkap. Kalimat lengkap itu kita sebut dengan kalam. Jadi mungkin teman-teman baru paham ya. Al-labdul murakabul mufidu bil wad'i. Jadi harus sempurna teman-teman ya. Pengertiannya itu harus jelas. Jika saya makan maka saya kenyang, itu jelas. Tapi misalkan wah jika saya makan sambil ketawa ke TV, kan orang-orang jadi kaget jika saya makan. Lalu bagaimana? Orang-orang nanti bertanya-tanya. Nah itu banyak sekali teman-teman ya yang kalimat-kalimat yang tidak jelas, yang apa ya, yang sifatnya itu paradoks, yang bisa menyebabkan permusuhan atau mungkin pertanyaan, yang membuat orang-orang itu berdebat-debat. Jika saya makan, apa yang dimakan? Kayak gitu teman-teman ya. Oke, lanjut lagi teman-teman ya, anggap aja itu hiburan teman-teman. Tapi itu memang betul ya, perbedaan kalam dengan kalimat itu seperti itu. Kalau kalimat itu mau lengkap mau tidak lengkap itu disebutnya kalimat ya teman-teman. Misalkan, tapi kalau kalam itu harus lengkap, itu intinya teman-teman. Kita ulangi lagi ya.
Anwaul kalami, macam-macam kalam. Al kalamu, kalam itu huwa adalah al abdulafad, al murakabu yang tersusun, al mufidu yang memberikan arti bil wadi dalam bahasa Arab. Selanjutnya wa aksamuhu, dan pembagian kalam. Aksam ini adalah jama taksir dari kosmun ya. Kosmun itu adalah masdar atau kata benda untuk kosmun itu pembagian. Kalau aksamuhu berarti macam-macamnya teman-teman ya. Jadi lebih beraneka. Itu salah satu ada 3. Ismun yang pertama adalah isim. Isim itu kalau dalam bahasa Indonesia kita menyebutnya dengan kata benda. Kalau dalam bahasa Inggris kita menyebutnya dengan noun teman-teman ya. Jadi segala hal yang merupakan nama sebuah benda itu kita sebut dengan isim. Mau apapun itu teman-teman ya. Piring itu isim, pintu itu isim. Bahkan sesuatu yang gaib yang tidak terlihat, jika itu memang ada namanya, itu adalah ismun teman-teman. Wa fi'lun yang kedua adalah fi'il. Fi'il itu adalah kata kerja, verb teman-teman. Mirip seperti dalam bahasa Inggris, kata kerja itu ada kata kerja lampau, kata kerja saat ini, dan kata kerja untuk the future tense, untuk masa depan teman-teman, seperti itu. Dalam bahasa Arab memang mirip-mirip seperti Inggris teman-teman ya. Maklum mereka tetanggaan teman-teman ya. Wa harfun, dan harap, ja datang harap lima'nan, karena memiliki makna. Jadi li di sini berarti karena. Kedatangan harap di sini harus memiliki arti. Kalau misalkan harapnya tidak memiliki arti, itu tidak masuk ke dalam kategori harap. Misalnya teman-teman sedang menakut-nakuti orang yang lewat, misalkan nah itu bukan termasuk kategori harap teman-teman, karena tidak memiliki artinya. Harap itu harus berteman dengan si isim dan fi'il, sementara itu tidak berteman. Misalkan jaa zaidun, itu jadi lucu sekali teman-teman. Aduh gimana ya saya menjelaskannya. Selanjutnya pal ismu, maka adapun isim itu yu'rafu bisa diketahui isim, atau ya mungkin ini tanda-tandanya ya, bilopi dengan hofad atau jar, wa tanwini dan tanwin, wa duhulil alifi dan masuknya alif, walami dan lam, masuknya alif lam, wa hurufil hofdi dan haraf-haraf hofad, harap-harap yang menjarkan. Wahya, dan adapun harap yang menjarkan itu, min yang pertama adalah min, wa ila yang kedua adalah ila, wa an yang ketiga adalah an, wa ala dan lafad ala, wa fi dan lafad fi, wa ruba dan lafad ruba, wal va dan lafad va, wal kaf dan lafad kaf, wa lam dan lafad lam, wa huruful qasami dan haraf-haraf sumpah. Wahya, adapun haraf sumpah itu al wau yang pertama wau, wal ba'u yang kedua ba, wa ta'u yang ketiga adalah ta. Nah ini ya ciri-ciri isim. Jadi ciri-ciri isim itu JR, hofad yang ini ya. Yang pertama adalah hofad. Hofad itu jar. Misalkan bismi ya. Ismi itu kan jadi ada jarnya. Nah untuk hofad ini tidak ada pada fi'il. Tidak ada satupun fi'il yang akhiran hurufnya itu adalah jar teman-teman ya. Kalaupun ada, maka akhirannya mungkin ada yang lain, misalkan kafa yakfi. Di situ sebetulnya ada yakfi. Fi di sini tidak berdiri sendiri. Di depannya itu ada yang namanya alif bingkang teman-teman ya. Hamzah bingkang. Nah kayak gitu. Atau iya yang enggak ada titiknya. Padahal sebetulnya seperti itu. Sebetulnya itu yakfiu, tapi khadafu domah min harfi ya, dan ya-nya kemudian titiknya diganti menjadi alif bingkang seperti itu ya. Nah, teman-teman bisa baca di kitab tentang tasrif ya, kafa yakfi ini, nanti ada penjelasan lebih lanjut bahwa sebetulnya yakfi itu tidak fa saja, ada alif bingkang di depannya. Wa tanwini yang kedua tanwin. Nah, ciri-ciri isim yang tidak dimiliki oleh fi'il atau haraf yang lain adalah adanya tanwin. Misalkan jaa zaidun, jaa telah datang, zaidun ki zaid. Wa dukhulil alifi walami, dan masuknya alif lam, seperti ar-rahman, ar-rahim. Kata rahman dan rahim adalah nama dari sifat Allah yang terpuji ya. Dan semua asmaul husna itu diawali dengan alif lam, itu adalah ismun atau nama-nama baik untuk Allah Subhanahu wa taala. Wa hurufil hafdi, dan haraf-haraf yang menjarkan.
Jadi haraf-haraf yang menjarkan itu menjadi ciri dari isim. Apabila muncul haraf jar sebelum kata di depannya, maka kata di depannya itu udah bisa dipastikan itu pasti adalah kalimat isim, teman-teman ya. Seperti lafadz min. Nah, min itu kan minal masjid ilal bait, dari masjid ke rumah. Nah, seperti itu. Ila, nah yang barusan udah diberikan contoh, wa'an dan lafadz an dan dari dan sebagainya, teman-teman. Ini bisa dibaca teman-teman ya untuk contoh-contohnya. Inilah beberapa huruf khafad yang biasanya ada di sebelum kalimat isim, dan kalau misalkan ada huruf ini sudah pasti di depannya itu adalah kalimat isim ya. Karena tidak mungkin misalkan di depan min itu adalah kalimat fiil. Min dari koma berdiri itu kan gak mungkin, seperti itu ya. Wa hurufil qasami, dan huruf-huruf qasam. Apa itu huruful qasam, teman-teman? Huruful qasam itu adalah huruf-huruf yang biasanya digunakan oleh orang-orang Arab untuk bersumpah. Huruf untuk bersumpah itu ada 3, ada waw, ada va, dan ta. Misalkan ada seseorang sedang bersumpah karena suatu hal, dia terpaksa untuk bersumpah. Orang-orang udah gak percaya sama dia dan dia terpaksa mengeluarkan sumpahnya, maka dia mengawali kalimat pernyataan sumpahnya itu dengan wallahi, ballahi, tallahi, seperti itu. Wallahi, demi Allah saya tidak melakukan itu, misalkan. Ballahi, demi Allah saya tidak melakukan itu. Jadi akhirannya itu pakai kasrah. Jadi ballahi, wallahi, tallahi, seperti itu. Artinya sama ya, ketiganya itu artinya adalah demi Allah. Wal fi'lu, dan adapun fi'il itu yuropu bisa diketahui fi'il bikod dengan lafadz kod, wasini dan sin, wasaufa dan saufa, wataitani sakina dan tak tanis yang sukun. Tak tanis yang sukun ini tak yang biasanya muncul di akhir fi'il madi ya, yang menunjukkan kepada perempuan satu orang ya, yang sukun, seperti lafadz ja'at, berarti itu kan telah datang seorang perempuan, seperti itu. Yurofu di sini bukan yurifu dibacanya, tetapi yurofu karena ro-nya itu difatahin ya, karena ini adalah menunjukkan yurofu diketahui fiil tersebut. Jadi bukan melakukan tetapi diketahui, seperti itu teman-teman ya. Jadi fasif kalimatnya bikod dengan lafadz kod. Nah, ini jadi ciri-cirinya. Kod itu biasanya digunakan untuk litahkik ya. Kalau kita baca di sarahnya, litahkik itu artinya menyatakan sesuatu. Misalnya kodoko mati sholah, kodoko mati sholah, biasanya kan di adzan subuh suka ada ya, kodekomat, sungguh telah berdiri, apa sholatus sholat, seperti itu. Jadi menyatakan sesuatu. Wasini dan sin wasaupa itu biasa digunakan, yang dua ini, sin dan saupa itu biasa digunakan untuk mengawali fi'il mudhari hingga akhirnya itu menjadi kalimat mengakankan ya. Jadi artinya maknanya itu akan. Misalkan saya kulu atau saufa yakulu, akan bicara, seperti itu. Tanis. Lanjut teman-teman. Wal harfu, dan adapun harap itu kalam layasluhu, tidak pantas mau serta harap tersebut apa dalilul ismi, dalil isim, wala dalil fi'li, dan tidak pula dalil fi'il ya. Sekali lagi, kalau misalkan ada kata apa di awalnya teman-teman ya, kalau saya mengartikan, jadi wal harfu, dan adapun harap itu kalam layasluhu, tidak pantas mau serta itu harap apa. Nah, itu ujungnya harus domah ya. Dalilul ismi, dalil isim, wala dalilul fi'li, dan tidak pula dalil fi'il. Jadi segala pengertian yang masuk ke dalam isim dan fi'il itu tidak masuk ke dalam harap. Tetapi sekali lagi, untuk harap itu sendiri sebaiknya teman-teman memahami, yaitu yang atas yang ini, yaitu dia harus ja'ali makna, harus memiliki makna. Kalau misalkan tidak memiliki makna, berarti itu tidak masuk kategori harap itu sendiri. Seperti sudah saya jelaskan di awal, misalkan seperti ngagerem teman-teman ya. Nyingsieunan batur, teh tidak termasuk ke dalam kalimat harap itu sendiri. Baik semuanya para santriawan santriawati seluruh tanah air, sigana kangge pertemuan alias pertemuan kali ini dicukupkan sakitu heula. Semoga pertemuan kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Kalau misalkan ada pertanyaan atau mungkin tambahan informasi,
dari beberapa hal yang saya sampaikan dan itu terbilang salah atau ngalindur, misalkan teman-teman bisa komen di komentar, klik like dan subscribe channel ini karena sekali lagi subscribe tersebut gratis. Channel Voiten insya Allah akan banyak mengupload beberapa video tentang kitab kuning. Ini kita pakai aplikasi ya. Teman-teman juga bisa download aplikasinya di Play Store atau Google Play Store gratis. Filenya kalau nggak salah ini sekitar 15 MB, jadi cukup kecil teman-teman ya, cukup irit untuk kuota teman-teman. Baik teman-teman, terima kasih, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.